العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: ومنها تعلم العلم الشرعي، وتعلما علما يصحح طاعة وعقيدة ومزكي القلب قلبا. Dan belajarlah ilmu yang dapat menjadikan sahnya ibadah. Ilmu akidah juga ilmu yang bisa membersihkan hati. Ilmu akidah juga ilmu yang bisa membersihkan hati. Bersihkan betul-betul hatimu. Hadhihi thalathatu fardu ainin fa'arifan wa'amal biha tahsul najatan wa'attila. Ketiga ilmu itu hukumnya fardu ain. Maka ketahuilah dengan betul-betul dan amalkan. Maka kamu akan memperoleh keselamatan dan kemuliaan. Wa minhal muhafadhatu 'ala sunan. Okey. Ini kita masuk kepada wasiat. Dalam wasiat ini, dalam pesanan 9 perkara. Oh, kita menjangkakan pesanan 9 perkara itu 9 sifat rohaniah, ya kan? Nah, tapi beliau tidak menjurus kepada 9 sifat rohaniah. Hidayatul Azkiya lebih menjurus kepada 9 pesanan yang menjadi hal penting dalam kehidupan kita atau dalam kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita telah pun menyelesaikan perbincangan sifat zuhud. Ini asasi, ini asas. Sedangkan kita advance sudah. Jadi pandangan kita mungkin pandangan daripada advance kepada asas. Ya, bukan daripada asas kepada advance. Okey. Malam ini melalui kitab Hidayatul Azkiya kita berjumpa dengan wasiat baru. Wasiat ataupun pesanannya, katanya pesanan baru, wasiat baru. Dengan topiknya wa min ta'allumul ilmi syar'i. Tentang belajar ilmu syar'i. Nah, jadi langsung tidak langsung kita telah pun membentangkan dari sudut istilah syar'i itu apa, syarak itu apa, syariat itu apa, ya kan? Kemudian kita menyimpulkan bahawa sama ada sebutannya syar'i, sama ada sebutannya syarak, sama ada sebutannya syariat. Nah, semua itu terkait dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian ada kalanya kita tidak menyebut syariat, ada kalanya kita menyebut agama, begitu. Ya kan? Nah, pada semua istilah itu berkait rapat, sangat berkait rapat. Syar'i, syarak, syariat, agama. Nah, keempat-empat istilah itu sebenarnya berkait rapat. Agama tidak berdiri agama
tanpa syariat. Tidak berdiri syariat tanpa syarak. Tidak berdiri syarak tanpa syar'i. Seolahnya begitu. Okey, jadi penjelasan secara ringkas berdasarkan kepada kitab Baitul Azkiyah ini, musannif mewasiatkan dengan wasiat supaya belajar ilmu syar'i. Nah, nanti kita sebut belajar ilmu syar'i itu belajar ilmu syarak. Belajar ilmu syarak itu belajar ilmu agama. Nah, belajar agama itu adalah belajar iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu kan Jul? Faham Jul? Nah, itulah kalau dari sudut ilmu itulah yang dasar, kita katakan. Itulah yang disebut sebagai ilmu dasar. Dan dasar itu berhajat kepada sumber. Maka sumbernya disebut ilmu sumber. Ya kan? Okey. Jadi kata musannif, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan, dan belajarlah ilmu yang dapat menjadikan sahnya ibadah. Belajarlah ilmu, belajarlah itu fi'il amar ya. Ayat perintah. Sama hukumnya dengan iqra dari sudut istilah. Iqra, bacalah. Belajarlah. Ya. Nah, jadi belajarlah ilmu yang dapat menjadikan sahnya ibadah. Jadi sudut pandang ibadah di sini bukan saja sembahyang, puasa, zakat, haji. Bukan saja itu ya. Sudut pandang ibadah di sini adalah kehidupan itu sendiri. Life itu sendiri. Kehidupan itu sendiri. Nah, ini bermaksud ibadah itu terkait langsung dengan seluruh aktiviti kehidupan kita. Nah, kemudiannya kita menyebut tidur itu adalah ibadah. Makan itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Ya. Nah, kalau kita sebut dalam fakta yang terbuka, fakta umum itu, kerohanian itu adalah ibadah. Berekonomi itu adalah ibadah. Bersosialisasi itu adalah ibadah. Ya kan? Nah, undang-undang adalah ibadah. Politik adalah ibadah. Nah, itu membabitkan seluruh kehidupan kita. Ya, kita advance ya, kita lebih advance. Jadi kita guna pakai pemaknaan dan belajarlah ilmu yang dapat menjadikan sahnya ibadah. Ibadah ay ubudiyah. Karena pandangan kita ubudiyah itu lebih luas berbanding ibadah, gitu kan? Menjadikan sahnya ibadah ay ubudiyah. Nah, jadi sah batalnya ibadah sama saja sah batalnya ubudiyah. Ya kan? Kalau ubudiyah pun, kalau ibadah ada sah batalnya, maka ubudiyah pun ada sah batalnya. Langsung tidak langsung kita sedang belajar perkara-perkara yang membatalkan iman. Ya kan? Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa ubudiyah itu juga ada sah batalnya. Nah, jadi kita perlu belajar, perlu memahami, perlu mengetahui apa yang menyebabkan sahnya iman, apa yang menyebabkan sahnya akidah, apa yang menyebabkan sahnya ibadah, apa yang menyebabkan sahnya adab. Ya kan? Apa yang menyebabkan batalnya akidah, batalnya ibadah, batalnya adab. Nah, semua itu perlu difahami. Ya, bagi menyempurnakan ubudiyah kita. Kemudian katanya ilmu akidah juga, ilmu akidah. Selain daripada bukan selain ya, untuk mengesahkan ubudiyah itu, maka antara yang penting dipelajari ilmu akidah katanya. Ilmu akidah, ilmu iman, ya, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Nah, itu istilah-istilah yang telah kita bincang sudah. Ilmu akidah nanti diperhalusi dalam disiplin ilmu akidah, ilmu pegangan, ilmu i'tiqad.
Kemudian katanya juga ilmu yang boleh membersihkan hati. Nah, juga ilmu yang boleh membersihkan hati. Apa ilmu yang boleh membersihkan hati? Nah, itu terhimpun di dalam ilmu tasawuf. Nah, jadi langsung tidak langsung di sini musannif menyebutkan belajar ilmu akidah, belajar ilmu ibadah, belajar ilmu adab. Ya, seolah-olahnya begitu. Yang susur galurnya kita faham sudah. Ya. Apabila kita menyebut akidah, faham sudah itu ilmu iman. Menyebut ibadah, faham sudah itu ilmu Islam. Menyebut adab, faham sudah kita itu ilmu ihsan. Ilmu bagi menyempurnakan ihsan. Okey. Jadi katanya ilmu akidah juga ilmu yang boleh membersihkan hati. Yang boleh membersihkan hati itu disebut ilmu tasawuf. Kemudian katanya, bersihkan betul-betul hatimu. Bersihkan betul-betul. Nah, dengan maksud bersih yang benar. Ya. Bersih yang berdiri di atas sifat as-sidqu wal ikhlas. Nah, bersih yang begitu. Bukan bersih yang pada andaian kita. Nah, kalau andaian kita, Mizi yang paling bersih hatinya. Orang semua datang kerja pagi, dia tiada. Petang pun dia tiada. Sibuk Pak Mizi. Mungkin zikir banyak kan Mizi kan? Alhamdulillah. Okey. Bersihkan. Nah, itu merujuk kepada satu tindakan. Merujuk kepada satu tindakan, satu amalan, satu prosesnya. Bersihkan. Nah, di sana menunjukkan bahawa seperti yang kita belajar sudah advance kita ya. Nafsu di atas akal, akal di atas hati, ya kan? Nah, sejauh mana kita membersihkannya, nah itu nanti akan merubah kedudukan nafsu yang mengotori. Ya, nafsu disifatkan sebagai mengotori rohaniah dan jasmaniah kita. Nah, di sanalah tindakan membersihkannya itu penting. Oleh semua orang. Tidak ada yang terkecuali di sana. Kalau mau dikecualikan barangkali baginda Nabi SAW, Nabi-Nabi Rasul-Rasul saja. Adapun yang namanya umat memang terikat dengan tugas ataupun tanggungjawab ataupun taklif membersihkan hati. Ya. Nah, membersihkan hati itu simbolik kepada membersihkan rohaniah keseluruhannya. Ya, istilah yang digunakan adalah membersihkan hati. Nah, jadi kata musannif, bersihkan betul-betul hatimu. Nah, bukan bersih yang main-main, bukan bersih yang bergurau-bergurau, yang lawak-lawak, yang acah-acah gitu. Ya kan? Bersih yang betul-betul, bersih yang sungguh-sungguh. Kenapa? Yang betul, yang sungguh itulah nantinya akan menghubungkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bersih dan betul itulah nantinya yang akan menyelamatkanmu di dunia dan menyelamatkanmu di akhirat. Hal ini disebut oleh Allah. Nah, tentang akhirat Allah mengatakan al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, itu terkait dengan akhirat. Nah, terkait dengan dunia banyak ayat. Dan kita berbincang secara ilmu bahawa orang yang bersih hatinya hidupnya selamat saja. Orang yang kotor hatinya hidup dengan penuh kepayahan, kesusahan itu, kesusahan ini dan sebagainya. Okey, jadi ilmu yang terkait dengan bersih hati, membersihkan hati, tidak ada lain melainkan ilmu tasawuf dari kita. Nah, ilmu tasawuf itu dibahagikan kepada 3 bahagi. Ditahapkan kepada 3 tahap. Apa rentau? Nah, kau cerita sikit, apa itu tasawuf irfani?
Kurang-kurangnya apa. Tapi kau jangan mati di situ ya. 10 tahun lagi pun tasawuf irfani adalah tasawuf yang mengajar kita tentang rasa dan perasaan. Lagi? Oh, tidak tahu. Nah, itu berarti kau punya maklumat mati di situ saja. Nah, perlu banyak maklumat. Ya, perlu banyak perkataan, perlu banyak istilah. Ya, kalau kau tulis PhD pun belum kau habis satu PhD, datang orang lain tulis lagi 100 orang, 1000 orang pun belum selesai mau cerita tasawuf irfani. Tiba-tiba kau pakai satu ayat itu saja menunjukkan kau alim sudah kah? Faham kah? Nah. Okey. Kemudian katanya hadhihi thalathatu fardu 'ainin fa'rifan. Ketiga ilmu itu, ketiga yang mana yang kita sebutkan tadi? Satu mewakili akidah, satu mewakili ibadah, satu mewakili adab. Satu mewakili iman, satu mewakili Islam, satu mewakili ihsan. Ya kan? Nah, ketiga-tiga itu kemudian satu namanya tauhid atau usuluddin atau tahqiq. Satu namanya fiqh. Ya. Namanya fiqh, umumnya namanya fiqh. Dan yang satu lagi namanya tasawuf. Ya. Namanya tasawuf amali, namanya tasawuf irfani, namanya tasawuf falsafi. Nah, jadi ketiga-tiga itu, ilmu itu, hukumnya ai hukum belajarnya. Hukumnya ai hukum belajarnya, hukum menuntutnya. Ya. Fardu ain kata musannif adalah fardu ain. Fardu ain dengan makna diberatkan, dipertanggungjawabkan, ya, ditaklifkan kepada setiap mukallaf. Nah, tidak ada yang terkecuali. Oh, Mizi tidak payah belajar ini. Kenapa? Karena dia mau jadi doktor. Nah, kau akan jadi doktor yang sesat selama-lamanya. Yang ini dia tidak belajar ini, dia tidak perlu belajar ini. Kenapa? Karena dia mau jadi lawyer. Kau akan jadi lawyer yang sesat selama-lamanya. Kan? Jul pula dia tidak perlu belajar ini apa tiga fardu ain ini. Dia kerana dia mau jadi tokan cabu. Nah, kau akan jadi tokan cabu yang sesat selama-lamanya. Jangan Jul. Nah. Rantau tidak mau belajar, tidak belajar dia fardu ain ini, ketiga-tiga ini. Kenapa? Karena rantau mau jual orang. Kau akan jadi jual orang yang sesat selama-lamanya. Begitu keadaannya. Dan apapun posisimu, apapun keadaanmu, kau jadi yang di Pertuan Agung ke, sultan ke, raja, perdana menteri, apa, kau tetap akan sesat selama-lamanya. Kiranya kau tidak ma'rifah, kau tidak belajar, tidak mengenali, tidak memahami, ya, ketiga-tiga ilmu yang kita sebutkan tadi. Apalagi ketiga-tiga ilmu itu mewakili agama. Nah, itu skala besar pandangan kita itu. Jelas ya? Kita tidak akan faham agama jika kita tidak belajar ilmu itu. Ketiga-tiga ilmu itu. Nah, di sanalah kenapa dan mengapa para ulama kita menghukumkan dengan fardu ain. Fardu, nah itu berarti ketetapan yang ditaklifkan. Ain majas kepada orang-orang yang sejahtera akalnya. Ain. Walaupun ain itu maknanya mata. Ya. Tapi majas kepada orang yang sejahtera akalnya ataupun lebih tepat adalah orang-orang yang mukallaf. Nah, jadi kena belajar itu. Syukur alhamdulillah bagi kita belajar meditauka. Ini kau kira mau lari saja. Sekarang tiada sudah midi. Dulu saja. Dulu saja. Sekarang tiada sudah. Jadi bertuah, bersyukur pada Allah. Orang yang belajar ini, yang meletakkan dirinya, yang menyediakan dirinya untuk belajar apa yang namanya akidah, ibadah dan adab. Nah, berarti orang ini mudah-mudahan selamat dia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dia belajar agama. Dia menjadi orang yang memahami agama. Ya, betapa bahayanya orang yang tidak belajar agama dan tidak memahami agama. Nah, mungkin mereka belajar tapi tidak bersifat tahqiq, tahu kan? Tidak bersifat tahqiq. Nah, jadi was-was saja. Okey. Jadi jelas ya, ketiga ilmu itu, ketiga ai akidah, ibadah, adab.
ataupun kita mau guna istilah lain, iman, Islam, ihsan, ataupun kita mau menggunakan istilah nama ilmu itu sendiri, tauhid, fiqh, tasawuf misalnya. Ketiga ilmu itu hukumnya fardu ain. Semua orang kena belajar. Kesian kita pada orang-orang yang tidak mau belajar itu. Ya kan? Hukum aurat pun dia tidak tahu. Macam-macam hukum dia tidak tahu. Nah, dalam hal ibadah tidak tahu, dalam hal akidah pun tidak tahu. Dalam hal adab pun tidak tahu. Bagaimana dia mendirikan agama dalam keadaan seperti itu. Ya kan? Okey. Maka ketahuilah katanya. Wa'mal biha tahsul najatan wa'atila. Maka ketahuilah ai mengambil tahu ya. Maka ketahuilah, sirah mubalaghahnya adalah engkau mengambil tahu. Maka ketahuilah ai engkau mengambil tahu dengan betul-betul. Nah, apa maksud mengambil tahu dengan betul-betul? Belajar betul-betul sehingga memahaminya betul-betul, sehingga faham betul-betul dan melaksanakannya dengan betul-betul. Itu. Jangan belajar tidak faham. Orang suruh buat tugasan pun sambil lewat saja. Orang suruh buat tugasan supaya faham, membantu untuk faham. Ini seminggu lebih sudah tidak hantar. Kasih tahu seminggu saja. Lajak hari sudah. Hantar sudah kah? Rantau seorang saja hantar. Oh, rantau bagus pak. Kenapa yang lain tidak bagus ya? Kau mana Lina kau punya? Kau pulang kampung sana kau main-main saja. Aku suruh buat tugasan kau main-main. Nah, sampai sekarang tidak siap tugasan kau. Mimi? Itulah. Mau ikat kaki di pokok manggis itu, nak kau buat tugasan di situ. Kandang kambing kami Mimi. Kau betul. Kau itu yang dan lain-lain. Ringkas-ringkas saja dia. Dia malas mau tulis banyak-banyak itu. Dan seumpamanya. Dan lain-lain. Waduh, watul. Makcik Ijah? Banyak lagi? Makcik Ijah tak apalah, dia sibuk, dia ada anak. Yang tak ada anak ni. Tak ada anak pula. Kan? Hari setiap cepat bang, Walid membagi tugasan kedua. Ini untuk melengkapkan fasa pertama kamu orang ya. Fasa dasar. Okey. Maka ketahuilah mengambil tahu dengan betul-betul dan amalkan. Berarti bukan kau sekadar mengambil tahu dan setelah kau tahu kau amalkan. Itu perkara yang paling mendasar. Jangan kita tidak mengamalkannya. Nah, di atas itulah nantinya berkembang pengetahuan yang lain. Ya. Ataupun pengetahuan berbidang nanti berkembang di atas itu. Ya. Nanti Jul bidangnya apa? Usuluddin. Rantau bidangnya fiqh. Mizi bidangnya tasawuf misalnya. Nanti berkembang di atas itu, paham tak? Kemudian dipermodernkan bahwa ini bidang pemikiran. Nah, jalur daripada usuluddin itu. Jalur daripada tauhid itu disebut bidang pemikiran. Nah, ini bidang Al-Quran, ini bidang apa? Macam-macam, kan? Nah, semuanya berkembang di atas 3 dasar ilmu yang kita sebutkan. Maka kamu akan memperoleh keselamatan. Dengan memahami, dengan belajar, kemudian memahami dan mengamalkan 3 ilmu yang fardu ain itu tadi, yang dihukumkan dengan fardu ain itu tadi, maka kamu akan memperoleh keselamatan.
kamu akan memperoleh mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ya. Kamu akan memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, nanti mungkin timbul tanda tanya. Nah, tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tauhid, fiqh, tasawuf, belajar. Nah, cukup memadai iqra' itu, ya kan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah. Nah, para ulama mentakwilkan belajar apa? Belajar agama. Apa yang kita belajar daripada agama itu? Aqidah, ibadah, dan adab. Ya kan? Nah, apa ilmunya bagi aqidah, ibadah, dan adab? Bagi aqidah namanya tauhid, bagi ibadah namanya fiqh, bagi adab namanya tasawuf. Nah, selesai serangkaian di situ, kan? Jadi jangan kita terpengaruh dengan apa ya, dengan dakwah-dakwi kononnya tauhid, fiqh, tasawuf ini tidak ada. Ya, betul dari segi istilah penamaan ya tidak ada. Tapi dari segi konten, dari segi isinya, nah memang wujud daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Nama itu dinamakan, berarti para ulama meletakkan sesuai dengan metod pelajaran, gitu kan? Nah, mereka meletakkan ini tauhid, mengambil istilah seruan Nabi dan sebagainya. Gitu kan? Ini fiqh. Berdasarkan hadis Nabi, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Fiqh. Ini tasawuf. Nah, ada sandaran-sandarannya masing-masing. Okey. Mana tahu Mizi pulang-pulang dia terpengaruh dengan Wahabi. Di Sabah pun Wahabi cukup kuat, tahu kah? Ada sekolah Wahabi di sana. Nah, keluar daripada sekolah itu, nah semua sembahyang tidak ada doa lagi apa semua sudah. Sembang di kedai kopi lagi bagus daripada doa-doa lepas sembahyang, wirid-wirid lepas sembahyang. Kerana Nabi tidak ajar begitu, begini, apa punya balul. Tahu tak? Mana tahu Mizi nanti dia pergi sangkut di situ. Puncanya kerana dia suka dengan ada satu budak perempuan di situ. Jadi ustazah di situ. Nah, dia suka budak perempuan itu, dia pun jadi Wahabi. Bukan budak itu ikut dia ikut budak itu. Masalah sudah. Okey. Maka kamu akan memperoleh keselamatan di dunia di akhirat. Nah, dua-dua itu kita berbincang panjang dan lebar sudah lama sudah. Selamat di dunia itu bagaimana, selamat di akhirat itu bagaimana. Ya kan, ini? Okey. Dan selain daripada keselamatan di dunia dan di akhirat, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan. Nah, kemuliaan itu kemuliaan apa? Kemuliaan di sisi Allah. Untuk apa? Untuk hidup di dunia dan untuk hidup di akhirat. Kenapa begitu? Nah, Allah menyebutkan dia mengangkat dan menjatuhkan, dia memulia dan menghinakan, gitu kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Nah, ayat itu, dalil itu secara jelas menunjukkan Allah, ya, antara perbuatan Allah, antara af'al Allah SWT adalah memuliakan hamba-hambanya yang layak untuk dimuliakan dan menghinakan hamba-hambanya yang patut untuk dihinakan. Ya kan? Nah, jadi kita berada di dua pilihan itu. Kau mau mulia atau kau mau hina. Kalau kau mau mulia, berusaha untuk mendapat kemuliaan dengan metod yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW, ya, dan didisiplinkan di dalam agama. Jika kau mau hina, tinggalkan saja metod-metod itu. Kau tidak perlu mengikut agama, kau tidak perlu mengikut disiplinnya akidah, disiplinnya ibadah, disiplinnya adab, tidak perlu semua itu. Bahkan kau bercanggah saja dengan Allah SWT dan Rasul, nescaya kau akan hina di dunia, kau akan hina di akhirat. Benar kan? Nah, bukan susah. Nah, bahkan siapa-siapa pun, ya, yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala, bercanggah dengan Rasulullah, bercanggah dengan agama, nah mereka berada dalam kehinaan di dunia sampai akhirat.
Walaupun mata kasar kita nampak bagus saja, elok saja, ya, hebat saja, tapi tetap dalam kehinaan. Faham ini? Jadi kalau begitu, kemuliaan bagaimana? Kemuliaan selama mana kita berpegang teguh dengan agama. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahawa tidak ada kemuliaan melainkan dalam beragama. Kalau kau tidak beragama, kau tidak mengikut agama, nah sebenarnya kau bukan mulia, kau hina langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi, maka kamu akan memperoleh keselamatan di dunia di akhirat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga di dunia dan di akhirat. Jadi, apa mesejnya di sana? Belajar. Ya. Mesejnya di sana, mesej yang menjadi wasiat di sana adalah belajar ilmu agama, belajar ilmu iman, Islam dan ihsan, belajar ilmu aqidah, ibadah dan adab, belajar ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan kemudian simpulkan di dalam hatimu. Betul kan, Miji? Nah, di mana kau belajar itu? Asasul usul. Selain asasul usul, Fathur Rahman, muka surat 8, 9, 10, 11. Kan? Nah, semuanya nanti turun hati, simpulkan di hatimu. Nah, innallaha la yanzuruna ala suwalikum bal yanzuruna ala qulubikum. Untuk seluruhnya itu, Allah tidak melihat luaranmu, Allah melihat di hatimu. Kenapa? Karena di hati itulah tempat berhimpun, terhimpun, terlambat, tertambat, terikat dan sebagainya. Betul? Okey. Kemudian kita merujuk kepada apa kata musannifnya Kifatul Atqiya. Katanya disebut di Kifatul Atqiya wasiat yang keempat, betul kan? Wasiat yang keempat tentang belajar 3 ilmu syar'i katanya. 3 ilmu syar'i dengan maksud 3 ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. 3 ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Namanya iman, Islam, ihsan. Iman membincangkan tentang akidah, Islam membincangkan tentang ibadah, ihsan membincangkan tentang adab. Nah, kalau sudah demikian, daripada mana datangnya tauhid, fiqh dan tasawuf? Bila milih. Okey. Jadi ketetapannya selepas abad ketiga Hijrah atau selepas 300 Hijrah. Dari segi zamannya adalah zaman tabi'in. Nah, berlakulah penetapan nama-nama bagi mewakili iman dan akidah, mewakili Islam dan ibadah, mewakili ihsan dan adab dengan nama-nama tersebut. Ya, tauhid, fiqh, tasawuf. Sekurang-kurangnya ada hujah sudah kita, tahukah? Jangan mana ada kau kasih dalil Nabi SAW cakap tentang tauhid, fiqh, tasawuf? Bid'ah semua ini. Bid'ah. Nah, kelang kabut sudah. Faham enggak? Nah, sekarang tidak kelang kabut, tahu sudah kau kan? Ada sudah hujahnya kan? Okey. Kemudian katanya, di antara 9 wasiat adalah belajar ilmu syar'i. Antara 9 wasiat dalam kitab Hidayatul Azkiyah itu, ini wasiat yang keempat, katanya belajar ilmu syar'i. Iaitu 3 ilmu yang akan disebutkan. Pertama, ilmu yang dengannya ibadat menjadi benar. Itu disebut fiqh. Jangan. Yang kedua, ilmu yang dengannya akidah menjadi benar. Itu disebut tauhid atau nama-nama serangkaian. Jangan. Yang ketiga, ilmu yang dengannya hati menjadi baik dan bersih. Nah, itu disebut ilmu tasawuf. Kemudian katanya, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis qula. Yani wajib kepadamu, ini bukan Hidayatul Azkiyah ya. Ini syarah. Wajib kepadamu wahai salik katanya. Wajib kepadamu wahai salik. Apa itu salik?
orang yang berjalan menuju bahagia abadi dengan keredaan Allah SWT. Salik dengan makna orang yang berjalan. Salik dengan makna orang yang musafir. Salik dengan makna orang yang sedang kembali. Itu dipanggil salik. Salikin, salikin, salikin. Nah, sesungguhnya kita ini semua salikin kan? Misalnya kita sedar atau tidak saja. Nah, Walid mutakhir ini baru sedar, Pak. Gigi hilang sudah. Memakan pun payah sudah. Baru sedar, oh, rupa-rupanya tua sudah mau kembali kepada Allah sudah. Faham tak? Nah, hakikatnya semua orang sedang kembali. Betul kan, Atul? Ya, kemarin kau datang sini umur kau berapa? Kau datang sini umur kau berapa? 13, 15. Nah, kau tinggal di sini berapa tahun sudah? 3 tahun. Nah, umur kau jadi 12 tahun kan? 11 tahun kan? Tidak. Jadi, apa? 18 sudah. Nah, berarti naik dia kan? Nah, itu berarti kau sedang berjalan balik kepada Allah, betul. Paham enggak? Nah, sedar itu. Bukan saja faham. Sedar itu penting, tahu tak? Nah, di keliling kita ada ramai manusia. Nah, mungkin saja mereka sedar. Mungkin saja mereka tidak sedar. Yang paling penting di sana adalah sedar diri. Nah, itu pelajaran kita. Dasar kita kan? Sedar kita sedang berjalan balik kepada Allah. Nah, dengan kesedaran itulah menjadi motivasi untuk kita bersedia. Apa-apa yang perlu kita sediakan. Gitu kan? Allah, ya Allah. Nah, kemudian datang istilah sastra. Bilang musafir. Itu istilah sastra saja. Kan? Mereka pun melagu-lagukan dengan lagu. Bukan musafir raya, apa? Musafir perjalanan kita ini. Jadi betul tak? Ya, kita sedang bermusafir kepada Allah SWT. Allah menyebutnya bila kita pun tidak tahu. Mungkin kau dulu, Atul. Walid lambat lagi. Okey? Nah, jadi salik. Nah, kita dapat sudah pemaknaannya. Langsung tidak langsung. Kemudian katanya, yang gemar terhadap sesuatu, wajib kepadamu, wahai salik, yang gemar terhadap sesuatu yang menyampaikan engkau kepada redha Allah dan Rasulnya. Nah, ya. Wajib kepadamu. Nah, wajib itu wajib syar'i. Bukan wajib kita, bukan wajib akli. Akli datang kemudian, tapi wajib syar'i, ya. Wajib atas nisbah syarak, wajib atas ketetapan Allah SWT. Dalilnya, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu saja. Nah, okey? Belajar itu. Kemudian, wajib kepadamu, wahai salik, yang gemar. Yang gemar artinya yang suka terhadap sesuatu yang menyampaikan engkau kepada redha Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang suka kepada redha Allah dan Rasul. Nah, sudah tentu orang yang beriman itu suka kepada redha Allah SWT dan Rasul. Itu kan? Mana mungkin orang yang beriman tidak suka dia kepada redha Allah dan Rasul. Bahkan orang yang beriman itu khitabnya mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Betul? Jadi apa yang perlu dilakukan oleh salik, ya, yang mencari redha Allah SWT dan Rasul itu, bahawa engkau belajar, katanya, 3 ilmu. Jadi kalau kita mau mencari redha Allah, redha Rasul, wajib kita belajar 3 ilmu. Nah, kita paham sudah ketiga-tiga ilmu itu. Ya, mesti kan? Nah, tadi Walid kuat tahqiqkan lagi. Tidak tahu tahqiq yang keberapa ratus kali sudah. Kau profesor sekalipun jika kau tidak belajar, ya, secara benar, secara apa ya? Secara as-sidqu wal ikhlas, ya kan? Iman, Islam, ihsan. Nah, kau akan jadi profesor yang sesat. Kau apa sekalipun pangkat darjatmu di dunia, jika kau tidak mempelajari ketiga-tiga ilmu syar'i itu dengan faham dan mengamalkannya, nah, maka kau akan sesat. Jelas ya? Jadi katanya belajar, bahwa engkau belajar 3 ilmu. Nah, disusun kepada kita dalam huraian ini. Katanya, pertama ilmu tauhid. Nah, dia pun sebut tauhid saja. Yang dengannya akidahmu menjadi benar. Yang dengannya, dengan ilmu tauhid itu akidahmu menjadi benar. Sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi akidah yang kau perlu belajar itu akidah yang
sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Jangan kau belajar akidah Syiah, melainkan kau belajar untuk perbandingan saja. Jangan kau belajar akidah Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain yang disepakati para ulama sesat dan menyesatkan. Nah, itu maksud. Jelas ya? Supaya menjauhi i'tiqad yang rusak. Ya, kenapa kau perlu belajar akidah ahli sunnah wal jamaah? Supaya menjauhi i'tiqad ai pegangan yang rusak. Rusak ai sesat. Nah, kita belajar baru lagi kita kan kemarin cakap tentang itu. Seperti i'tiqad katanya. I'tiqad yang rusak ai sesat itu seperti i'tiqad Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah. Nah, dia disebut 3 saja. Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah sebagai contoh. Nah, sedangkan kita mengetahui ada 6 yang besar kan? Nah, okey. Yang kedua. Yang pertama itu tadi. Yang kedua ilmu fiqh. Dia pun menyebut fiqh terus. Yang dengannya taat dan ibadahmu menjadi benar. Ya. Yang dengannya taat dan ibadahmu menjadi benar. Menjadi betul. Daripada wudu, nah itu terkait dengan bersuci itu, ya, betul, benar. Salat, puasa, zakat, haji, muamalah yang sesuai dengan syariat yang suci. Kerana amal tanpa ilmu itu batil, yakni sia-sia. Jadi jika kita buat amal, semua orang buat amal kan? Nah, dengan ilmu kah? Tanpa ilmu, batil. Ini termasuk muamalah kah? Apa saja. Apalagi yang terkait dengan ibadah khususiyah, ya kan? Salat, zakat, haji. Nah, semuanya perlu dilakukan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Kerana amal tanpa ilmu itu batil, yakni sia-sia. Imam Ibn Ruslan berkata dalam Zubatnya, ini terkait matan Zubat. Dulu kami hafal, sekarang tidak ingat sudah Walid. Otak pun jadi jam, sangkut dengan mau menikah banyak kali itulah otak pun jadi jam. Mau kasih hal. Lepas dia punya jam, kena menikah seorang lagi, baru dia sangkut itu lepas. Macam sampah di parit itu kan, sangkut. Kan Jul? Macam kita bersih parit itu kan. Nah, sangkut dia di situ, segala sampah. Otak Walid pun macam itu juga, bersangkut. Mau kasih keluar sangkut-sangkut itu, menikah seorang lagi. Mami. Mak, Umi, Mama, Mami. Kamu orang bila Walid cakap begitu, kamu orang takut saja. Aku tengok Mimi tunduk saja, takut saja. Kau takut apa Mimi? Bukan kau mau kasih beras, aku yang kasih beras. Kau takut apa? Kau takut mamamu mengamuk? Mamamu wali Allah sudah, tahukah? Okey. Imam Ibn Ruslan berkata dalam Zubatnya, Zubat, matan Zubat. Kamu orang tidak ada kitab ya? Okey, kita tak apa. Matan Zubat namanya. Hafal dulu, sekarang tidak ingat, disebut sudah tadi ya. Nah, apa katanya di dalam matan Zubat itu? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Artinya, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Ini kata Ibn Ruslan dalam matan Zubat. Ada hadis ya, walaupun dhaif menyebut begitu. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perawinya seorang muslimat. Itu apa namanya? Ya, menyebut tentang mereka bertanya kepada Rasulullah tentang belajar ni, tentang Iqra' bismi rabbikal. Nah, Rasulullah antara lain menjelaskan, perkataan Rasul itu menjelaskan bahawa untuk mengesahkan ibadahmu. Ya, nah, ini maksudnya apa? Maksudnya jika kau tidak belajar, nah, ibadahmu tidak sah dan mungkin tertolak, terbatal gitu kan. Nah, jadi gambaran menunjukkan betapa pentingnya ilmu terkait tata cara ibadah itu kan. Fiqh maknanya apa? Maknanya apa lina fiqh? Jangan nanti kau terpinga-pinga saja. Ustazah, fiqh itu maknanya apa? Fiqh itu maknanya apa? Jangan begitu bah.
Nah, Walid cakap begitu kenapa? Walid pernah tanya Ustazah Walid, dia pun tidak tahu. Dia cakap fiqah itu ilmu fiqah. Ya, ilmu fiqah itu apa? Ilmu fiqah, ajar sembahyang, ajar puasa. Nah, jawapan begitu bukan jawapan ilmiah. Faham tak? Nah, perlu ada perbezaan. Jawapan ilmiahnya bagaimana. Ya, jelas ya? Begitu. Okey. Imam Ibn Ruslan, selesai sudah ya? Tentang itu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak dan tidak diterima. Jadi kita berhati-hati ya. Kalau kau mau pergi umrah, nah kau perlu belajar dulu tentang umrah. Gitu kan? Nah baru kau boleh umrah. Jika tidak, kau meraba saja macam orang buta. Apalagi kau sombong-sombong tidak mau tanya orang. Ya kan? Pulang kabut jadinya. Kalau kau mau pergi haji, nah kau perlu belajar tentang haji. Ya. Nah, disitulah rukhsahnya ilmu fiqh. Apa yang kita mau buat, baru kita belajar. Betul kan? Nah, sekiranya kita belum mau buat, nah jadi tuntutan belajarnya bukan fardu ain, bukan fardu ain ke atas kita. Paham tak? Nah, kita mizi kau mau pergi haji tahun depan. Nah, sekarang kau perlu belajar sudah. Seolah-olah hanya begitu. Paham tak? Nah, jika kau pun tidak tahu bahawa mau pergi, kalau tengok kau punya jadual tabung haji kerajaan Malaysia, Walid 2060. Aku mati dulu. Kan? Jadi, mau belajar, kalau belajar, bukan salah belajar itu bagus ya. Tapi untuk praktisnya, tidak ada tuntutan kepadamu. Melainkan kau mau pergi, mau menjalankan kerja haji itu, betul? Nah, sama saja hal-hal yang lain. Nah, itu rukhsahnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada kita dalam hal fiqh, dalam hal ibadat. Gitu kan? Nah, jadi kita perlu belajar apa yang kita mau lakukan. Nah, itu termasuk muamalahnya, munakahatnya, peraturan undang-undang sebut janayatnya. Nah, itu perlu belajar. Para ulama sudah menetapkan, mendisiplinkan sudah. Ya, ibadat, munakahat, muamalat, jenayat. Gitu kan? Nah, sekurang-kurangnya kita belajar itu. Kenapa? Karena kita terlibat langsung dengan hal-hal yang 4 itu. Paham tak? Okey. Dan yang ketiganya, katanya ilmu tasawuf. Yang dengannya hati menjadi bersih. Yang dengan ilmu tasawuf itu, ya, mengajar kita untuk membersihkan hati, dan kemudian hati menjadi bersih dan suci dari akhlak-akhlak yang tercela. Suci, bersih, suci, bersih satu hal ya, itu berdasarkan kepada pertimbangan ilmu fiqh, ya kan? Bersih satu hal, suci satu hal yang lain, betul? Nah, kadang-kadang kita nampak bersih tapi tidak suci, ya kan? Yang diperlukan oleh kita adalah bersih dan suci, betul? Untuk pakai buat ibadat, untuk beribadat. Nah, tuntutannya adalah bersih dan suci. Langsung di sana menunjukkan perbezaan. Langsung di sana menunjukkan bersih itu lain, suci itu lain. Betul kan? Nah. Okey, jadi hati, ilmu tasawuf adalah ilmu yang daripadanya kita belajar membersihkan hati dan suci. Jadi sucinya hati itu dengan maksud terbebas daripada perkara-perkara syirik, perkara-perkara nifak dan perkara-perkara fasik. Itu maksudnya. Nah, jadi daripada mana itu? Daripada ilmu tasawuf. Katanya seperti sombong. Nah, itu contoh kotoran-kotoran yang kita mau bersihkan dan sucikan itu. Seperti sombong, riak, dengki, dan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ada banyak penyakit hati. Ya kan? Antara lelaki dengan perempuan, orang perempuan lebih banyak penyakit hati. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ya, ada hadis tentang beza orang perempuan dengan orang lelaki. Bukan diskriminasi ya. Bukan Rasulullah SAW diskriminasi. Mentang-mentang Rasulullah lelaki, nah, dia defend orang lelaki saja. Jangan kita berandaian begitu. Rasulullah SAW ini penunjuk kepada petunjuk. Nah, dia langsung untuk menyatakan kepada kita tentang penyakit-penyakit seperti itu banyak pada orang perempuan. Jadi pengajarannya perlu diambil. Nah, kita pun perlu belajar apa penyakit kita orang perempuan ni ya. Mengumpat. Nah, buang mengumpat itu.
Jangan apalagi buang. Nah, ambil yang baik saja. Faham betul? Nah, okey, jangan kau demonstrasi ya. Nanti kau demonstrasi di kandang kambing sana, kau ajak kambing-kambing itu semua demonstrasi. Marah Walid, Pak. Walid pun diskriminasi orang perempuan juga. Okey, Pak. Nah, kemudian kata musannif daripada kitab apa ya? Kitab Kifayatul Atqiyah ya. Kita rujuk kepada dua kitab selain matan, nah kita rujuk juga syarah Kifayatul Atqiyah. Nah, itulah pengajaran yang kita dapat pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata musannif, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم امين يا رب العالمين وبعد قال sampai mana penjelasan irsyadnya? 12. Zati mana kitab? Tak ada kitab Zati. Habis satu bagi dia. Lagi klaim duit dekat Walid. Walid dibab beli kitab ni duit banyak. Pakcik je. Ada kitab dah? Tak ada, main satu. Ini klaim duit kat Pakcik Arif. Dua. Kat depan ni dua. Mengaji ya. Mengaji Zati. Mau menikah pun kau kena belajar. Nanti kau jadi ibu, kau tidak tahu mau mengajar anakmu apa. Kalau saya tidak tahu mengajar anak saya hantar dekat Walid lah. Aku juga yang susah. Okey. Muka surat 11 kami ni? 12, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan penjelasan tentang irsyad. Irsyad kita akan dijelaskan oleh musyrifnya kitab ini, iaitu Syekh Saleh Darat, terkait dengan 3 hal ya. Pertama irsyad, kedua ahlul bait, dan ketiga tentang sahabat Nabi. Nah, dalam arti kata yang lain, musannif mau mengajarkan kepada kita tentang irsyad. Nanti sekejap lagi kita akan lihat apa maksud irsyad itu, dan tentang ahlul bait, ahli keluarga Nabi SAW, dan tentang sahabat-sahabat Nabi. Dan sebelum kita menerokai penjelasan musyrif, kita sebut dulu ya, mereka-mereka yang kita sebutkan ini irsyad, golongan ahlul bait, golongan sahabat ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dulu, okey, sebagai dasar. Nah, kita lihat. Kata musannif, irsyad adalah mengarahkan manusia. Mengarahkan. Nah, jadi mengarahkan itulah kemudiannya dipanggil dakwah. Ya kan? Dan sifat-sifat dakwah itu. Mengarahkan itulah kemudian dipanggil seruan nabi-nabi, rasul-rasul. Jadi irsyad di sini terkait dengan arahan untuk membawa manusia dan jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut irsyad adalah mengarahkan manusia dan jin. Manusia dan jin agar mendapatkan petunjuk yang benar. Karena itu Allah menurunkan Al-Quran untuk manusia dan jin. Allah membangkitkan Rasul, Nabi Rasul untuk manusia dan jin. Nah, adapun makhluk lain selain daripada manusia dan jin mendapat rahmat daripada Al-Quran dan daripada dibangkitkan Nabi Rasul. Faham itu ya? Fahami mi? Kena faham itu. Jadi tumbuh-tumbuhan, haiwan, itu mereka mendapat rahmat daripada dibangkitkan Nabi Rasul. Faham tak? Adapun Nabi Rasul itu dibangkitkan untuk membawa manusia kepada petunjuk.
Membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, ingat itu. Nanti ke depan kita bincang banyak lagi kitab-kitab tauhid semuanya itu. Okey. Tugas para rasul adalah menunjukkan manusia pada jalan yang benar. Ya, tugas para rasul. Tugas. Nah, kita pun tidak perlu karena soleh darat ini bahasanya memang bahasa kita saja dia. Menurut penceritaan orang yang pernah tahu tentang Syekh Soleh Darat, dia bercakap lebih banyak menggunakan bahasa buku ketika dia mengajar di Masjidil Haram ini. Kan? Dia lebih banyak menggunakan bahasa buku walaupun dia sendiri asalnya Jawa. Kenapa dia menggunakan bahasa buku? Karena murid-muridnya di Masjidil Haram itu terdiri daripada orang Asia, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Patani, orang Malaya lah. Ini zaman Malaya. Okey. Jadi katanya tugas para rasul adalah menunjukkan manusia pada jalan yang benar. Nah itu kalau ditanya apa tugasnya para rasul? Nah itulah tugasnya para rasul. Ya, memimpin, menunjukkan kepada manusia jalan yang benar. Nah adapun jalan yang benar itu adalah apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalilnya adalah al-haqqu min rabbik, yang hak itu, yang benar itu daripada Allah. Okey. Para rasul yang menunjukkan adapun hasilnya Allah yang menentukan. Nah, ini terkait dengan apakah para rasul itu boleh memberikan petunjuk. Nah, jawapannya tidak. Yang memberikan petunjuk itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ istilahnya seperti sama saja kan. Yang memberikan petunjuk itu Allah SWT. Lalu para rasulnya apa? Maka disitulah Walid bezakan. Rasul menjadi penunjuk. Nampak sudah sekarang kenapa Walid bezakan itu? Nampak sudah rantau? Kenapa Rasul kita kaitkan dengan penunjuk? Allah kita kaitkan dengan petunjuk. Al-Quran kita kaitkan dengan petunjuk. Hadis kita kaitkan dengan penunjuk. Nah inilah tujuannya, inilah sebabnya. Jelas ya? Jadi Rasul menunjukkan jalan kepada kita supaya sampai kepada petunjuk. Nah itu jelas fakta itu. Secara tauhid ya kita bercakap ini. Jadi, nah nanti kemudian kita berjumpa. Jadi Rasul menunjukkan saja kepada kita. Adapun menentukan dapat atau tidak petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah dalam Al-Quran Allah menyebut tentang baginda Nabi SAW bersedih apabila tidak dapat mensyahadahkan bapa saudaranya. Dikhitabkan bapa saudaranya itu adalah Abu Talib. Kan? Nah, turunlah ayat. Bagaimana bunyi ayatnya? Wa innaka latahdi man ahbabta. Betul kan? Betul? Walakinallaha yahdi man yasha. Itu. Surah berapa, ayat berapa? Dia bagi dia petabik. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberikan petunjuk wahai Muhammad. Ya kan? Allah sebut begitu. Sebaliknya kamilah yang memberikan petunjuk. Jika begitu, apa peranannya Rasul? Apa peranannya Nabi? Nah, peranan Rasul dan Nabi itu menunjukkan. Nah, itu istilahnya penunjuk. Jelas mesti? Nah, menunjukkan. Nah, nanti orang-orang yang mengikut Nabi SAW sama saja. Umat yang mengikut Nabi SAW sama saja. Kita cuma boleh kita cuma boleh menunjukkan. Faham tak? Nah, Walid cuma boleh menunjukkan saja. Yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, Walid tunjuk itu, tunjuk ini, tunjuk itu, tunjuk ini, tunjuk itu, tunjuk ini. Sekadar yang Walid boleh tunjuk. Ya. Mewakili baginda Nabi SAW. Ya, memikul tanggungjawab Nabi SAW ke atas umatnya, kita umatnya. Nah, boleh menunjukkan saja. Bahkan semua kita, umat Nabi Muhammad SAW bertanggungjawab menunjukkan. Jelas ya? Nah itu. Allah tidak tanya kau berjaya atau tidak, rantau. Allah akan tanya kau menunjukkan atau tidak. Jelas ya? Nah, kiranya kita menunjukkan kepada kebaikan. Kita menunjukkan kepada Allah, kita menunjukkan kepada petunjuk. Nah, jadi
memberikan petunjuk itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ha? Al-Qaf. Al-Qasas 56. Al-Qasas ayat 56. Ha. Jadi selesai sudah di situ. Ringkasnya kata musannif, para rasul yang menunjukkan. Ya. Ringkasnya para rasul lah yang menunjukkan. Berarti rasul berada di posisi penunjuk. Nah, makna itu muktamad sudah sekarang. Ya. Kita jumpa sudah tahqiq ulama'nya. Jadi nanti kamu orang pun tanya, Walid ambil dari mana ini? Al-Quran itu petunjuk, Nabi itu penunjuk. Dari mana boleh ambil? Nah, sekurang-kurangnya jumpa sudah satu kitab yang apa ya? Yang tahqiqkan apa yang Walid sebut pada kamu orang. Faham kan? Jadi katanya ringkasnya para rasul yang menunjukkan, Allah yang memberikan pertolongan dan petunjuk. Jadi perkataan itu. Rasul sama sekali tidak mempunyai daya dan kekuatan. Kewajiban mereka hanya menyampaikan risalah dari Allah kepada manusia. Berarti Rasul pun tidak ada keupayaan untuk menyampaikan kepada petunjuk. Rasul cuma boleh menunjukkan. Maka sampai kepada kita umatnya pun sama saja. Cuma boleh menunjukkan. Adapun petunjuk itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Okey. Jadi katanya, Rasul sama sekali tidak mempunyai daya dan kekuatan. Kewajiban mereka hanya menyampaikan risalah. Kewajiban berarti tanggungjawab di situ. Tanggungjawab para Rasul hanya menyampaikan risalah dari Allah. Risalah ai agama. Kepada manusia, ai umat. Nah, dengan Rasul itu kita sebut umat, gitu kan? Mereka sama sekali tidak boleh boleh memberi pertolongan dan petunjuk. Rasul tidak boleh memberi pertolongan dalam hal petunjuk. Nah, itu maksudnya. Ya. Kalau pertolongan itu datang daripada perkataan syafaat, nah sepakat sudah para ulama bahawa pemberi syafaat itu adalah Nabi Rasul. Ya. Tapi pertolongan di sini terkait dengan petunjuk. Itu kan? Nah, Rasul pun tidak boleh memberikan petunjuk. Nah, itu fakta yang jelas. Nah, kalau demikian, apa tugasnya Rasul? Menyampaikan saja. Menyampaikan risalah agama. Menunjukkan agama. Ya. Nah, nanti umat yang mewakili Rasul itu pun sama saja. Menunjukkan agama. Kita sama sekali tidak boleh memberi petunjuk kepada orang. Sama ada orang itu anak kita sendiri kah? Siapa kah? Isteri kita kah? Tidak boleh. Kita cuma boleh menunjukkan. Nah, dalilnya tadi surah Al-Qasas ayat 56. Itu. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahawa apabila seorang guru mursyid, ini bercakap tentang guru mursyid ini. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahawa apabila seorang guru mursyid ikhlas dalam menyampaikan nasihat dan mendidik, maka akan boleh mempengaruhi hati muridnya. Sehingga muridnya akan mendapat taufik dan hidayah. Sama sekali tidak demikian. Nah, ini penjelasan. Semursyid apapun guru itu. Dengan semursyid apapun. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mursyid melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bapa segala mursyid itu pun ya, tidak diberikan upaya untuk memberi petunjuk. Nah, mana mungkin kita boleh memberikan petunjuk, kan? Itu jelas. Ini tauhid ya. Pegangan kita nanti begitu. Ya. Okey. Nah, itu sebutannya. Kalaupun katanya ya, seorang guru mursyid yang ikhlas dalam menyampaikan nasihat, mendidik, maka akan boleh mempengaruhi hati muridnya, yang muridnya akan mendapat taufik dan hidayah. Tidak sama sekali. Nah, tidak mungkin begitu. Tetap petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru kalau kita lihat
implikasi ya, dari sudut implikasi. Kenapa begitu ya? Supaya tetap saja kita berpegang dengan Allah. Di sanalah peranan akidah itu. Peranan ilmu akidah itu. Jelas ya? Tetap saja kita perlu berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk pun daripada Dia. Apa yang dilakukan seorang mursyid sama sekali tidak bisa boleh mempengaruhi hati muridnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang mursyid, nah itu guru ya. Seorang mursyid itu adalah guru. Perkataan mursyid itu merujuk kepada kerohanian. Jadi guru kerohanian selalunya disebut mursyid. Nah begitu. Ya. Nah adapun lain daripada kerohanian disebut guru dalam bahasa kita. Disebut ustaz, disebut ustazah dalam bahasa Arab. Nanti Mizi kau pulang orang panggil Ustaz Mizi. Ini dalam bahasa Arab ini. Kalau dia panggil ya mursyid, nah itu Mizi menjadi guru kerohanian sudah. Boleh faham kan Mizi? Aku pun tidak tahu, kadang-kadang aku pening saja dengan Mizi ini. Okey. Apa yang dilakukan seorang mursyid sama sekali tidak boleh mempengaruhi hati muridnya. Mempengaruhi hati dari sudut petunjuk ya. Dari sudut mendapat petunjuk. Itu. Walid jelaskan supaya kita tidak keliru. Jadi Walid tidak boleh mempengaruhi kamu orang dari sudut mendapat petunjuk. Kerana petunjuk itu tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Walid boleh mempengaruhi kamu orang supaya termotivasi untuk melihat petunjuk. Begitu saja. Jelas ya? Guru boleh mempengaruhi muridnya supaya melihat kepada petunjuk. Adapun petunjuk itu tetap milik Allah SWT. Nah, terkait petunjuk, langsung tidak langsung kita advance sudah, betul? Kita berbincang petunjuk itu ada berapa? Ada berapa? Mau tanya siapa? Mau tanya Atul. Mau tanya Makcik Ijah. Petunjuk ada berapa? Petunjuk terjemah daripada hidayah. Bukan Makcik Dayah. Makcik Dayah menikah lah, dapat anak lah. Ataupun petunjuk. Nah. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, pertama. Akal. Betulkah? Betulkah? Okey, Makcik Ijah ubah cepat-cepat. Nasib baik. Hidayah ilmu. Kedua. Akal. Ketiga. Hati. Keempat. Hidayah Allah. Jadi, kita punya pemahaman perlu disandarkan kepada struktur ini. Ya, perlu disandarkan kepada struktur ini. Nah, kesimpulannya hidayah Allah itu terakhir. Kan? Nah, jadi seorang guru tadi, baik Nabi lebih-lebih lagi ya, baik Nabi dan umatnya Nabi yang menyampaikan risalah Nabi, yang memikul risalah Nabi menyampaikan kepada orang lain, tidak lebih daripada menunjukkan mereka ilmu, menunjukkan kepada akal mereka, menunjukkan kepada hati mereka. Faham? Nah, itulah yang macam Walid sedang lakukan sekarang sama saja. Menunjukkan kita kepada ilmu, menunjukkan kepada akal kita, menunjukkan kepada hati kita. Yang ini tetap mutlak. Hidayah Allah ini tetap mutlak milik Allah SWT. Rangkaian untuk sampai kepada hidayah Allah ini, nah begitu, bang. Jelas ya? Nah, Nabi pun melakukan hal yang sama. Nah, Nabi. Gitu kan? Nah, kesimpulannya Nabi pun tidak boleh memberikan petunjuk. Ya. Tapi melakukan hal yang sama. Membawa manusia umat ini kepada ilmu. Dan ilmu itu nantinya akan mengolah akal. Ya kan? Akal nantinya akan membawa kepada hati. Membawa kepada rasa dan perasaan begitu. Nah, rasa dan perasaan itulah yang akan menghubungkan. Menghubung, mengikat dan sebagainya. Faham, Ji? Okey.
Jadi katanya apa yang dilakukan seorang mursyid sama sekali tidak boleh mempengaruhi hati muridnya jikalau tidak mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Tengok perkataannya, tidak mendapat taufik. Taufik itu adalah motivasi kepada akal. Ya, taufik itu sifatnya akliyah, sedangkan hidayah itu sifatnya adalah qalbiyah. Kedua-duanya bersifat rohaniah itu. Taufik maknanya apa, Mimi? Penggerak kepada akal. Taufik adalah penggerak kepada akal kita. Nah, itu istilah modernnya dipanggil motivasi, kan? Motivasi yang menggerakkan akal untuk berfikir itu dipanggil taufik. Jangan sampai kita tidak tahu, bah. Hamidi, Jol, kau mau jadi imam kah, mau jadi apa, kan kasih tahu dulu Jol ya. Begitu. Okey. Jikalau tidak mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulan tadi. Jadi fakta yang kita catatkan di situ sangat-sangat mempengaruhi, ya. Nah, contohnya seseorang yang datang kepada ilmu. Seseorang yang datang kepada ilmu, semestinya dia termotivasi di akalnya, kan? Ya, dia termotivasi di akalnya, bah, untuk datang kepada ilmu. Itu dia dipanggil taufik. Nanti dia datang kepada ilmu. Setelah dia datang kepada ilmu, ilmu akan membawanya kepada akal. Tahap kedua itu, kan? Ilmu akan membawanya kepada tahap akal. Tahap akal yang terkait dengan hidayah, bukan tahap akal yang terkait dengan taufik. Nah, begitulah selanjutnya sampai kita menemui hidayah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apa engkau tidak mendengar perkataan Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan salah satu rasul yang bergelar ulul azmi, ya? Nabi Nuh alaihissalam adalah salah seorang rasul yang bergelar ulul azmi. Ada 6 rasul, kan? Ada 6 ulul azmi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Nah, perkataan Nabi Nuh ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari, yakni dari kebenaran. Surah Nuh, ya, surah 71 ayat 5 dan 6. Nah, jadi ayat ini memberi gambaran bahawa Nabi Nuh sebagai seorang rasul tidak boleh memberi hidayah. Kan? Dia cuma boleh menyampaikan saja. Boleh menyeru, mengajak, ya, menunjukkan risalah, begitu. Nah, adapun hidayah itu tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya, jika ajakan Nabi Nuh alaihissalam saja tidak bisa boleh mempengaruhi hati kaumnya, maka bagaimana dengan ajakanmu pada orang lain? Ajakanmu, katanya, nah itu tuning kedai kita sudah. Kalau Nabi Nuh sendiri pun tidak boleh. Sama saja Nabi-Nabi Rasul yang lain. Bagaimana ajakan kita, ajakanmu di sini dai kita. Boleh menyampaikan manusia kepada petunjuk, ya kan? Barangkali sebab itulah baginda Nabi SAW siangnya menyeru manusia, malamnya menangis-nangis baginda Nabi, kan? Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, ya Allah. Itu doa Nabi SAW. Selamatkanlah mereka, kasihanilah mereka. Mereka jahil begitu begini, Nabi mendoakan begitu. Kita mau marah-marah orang saja. Okey. Nasihat dan ajakan hanyalah sebab turunnya hidayah. Jadi nasihat, ya, yang namanya nasihat, ajakan, dakwah, kita sebut secara umum disebut dakwah, itu hanyalah sebab turunnya hidayah. Sebab turunnya hidayah. Hidayah itu milik Allah, kan? Jadi nasihat, ajakan, seruan atau dakwah itu sebab turunnya hidayah. Jelas, ya? Hal itu jika sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, itu pun terkait ataupun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.
Dalam arti kata yang lain, apa yang kita lakukan itu betul dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, dakwah pun kadang-kadang kita tidak betul kan? Kerana kita tidak belajar fiqh dakwah, dan kita pun tidak tahu berdakwah. Sebab itu ada ilmunya, ada seninya, ada fiqhnya, fiqh dakwah namanya. Ya kan? Nah, perlu belajar itu. Bukan rugi, wah. Saya bukan mau berdakwah. Dakwah itu tanggungjawab kita semua, kan? Mengajak, menyeru itu tanggungjawab kita semua. Berarti kita perlu belajar. Orang yang paling dekat dengan kita nanti anak. Nah, kita perlu mengajar anak kita, berdakwah kepada anak kita, kan? Nah, kadang-kadang berdakwah kepada anak kita pun salah. Jangan buat gitu. Mana boleh begitu, Bang? Ha? Tersentot dia. Dia ada kaedahnya, ada metodnya, tahukah? Mau cakap dengan anak macam mana. Ni aku cakap dulu, kamu orang belum beranak ni. Nanti dah mula beranak sampai 20-30 orang kamu orang beranak. Nah, ada kaedahnya, ada caranya. Semuanya diajar oleh baginda Nabi SAW. Ya kan? Nah, hanya kita kadang-kadang terbawa-bawa dengan emosi lah, itulah, inilah. Nah, kita mengenepikan fiqh dakwahnya. Ya kan? Sama saja, Pak. Walaupun serupa saja. Kadang-kadang ketepikan fiqh dakwah. Aku marah miji sampai miji keluar nanah ke telinga. Pak. Nanah telinga, nanah hidung. Berapa kali sudah miji nanah hidungnya, tahu tak? Kena marah. Kerana Walid tidak ikut fiqh dakwah. Pak. Kalau ikut fiqh dakwahnya, dia tidak begitu. Pak. Kan? Miji nanti senyum saja. Ya, Walid ya. Kan miji kan? Okey. Nah, jadi jelas di sana. Nasihat dan ajakan. Nah, istilah kita itu nantinya kita sebut dakwah. Ya. Hakikatnya dakwah itu ada 4 hal ya. Nah, langsung tidak langsung mengajar fiqh dakwah pula ini. Aku ini campur semua, aku kutip, rangkul ke semua tu kah? Profesor pun lari. Ini fiqh dakwah pula. Masuk. Ya, dakwah. Ada 4 hal ya. Ada 4 hal di sana. 1, tadrib. Kedua, ta'dib. Apa lagi? Tadrib, ta'dib. Targhib. Kau orang ingat ya. Dahsyatnya orang tahu. Targhib. Targhib, GHIB. Mau aja susah ini. Targhib dan tarhib. Ada 4 perkara itu. Nah, ini fiqh dakwah. Dan inilah yang disebut oleh Albert Bandura sebagai tengok sebut nama itu, right? Sebagai smart learning. Teori smart learning yang cikgu-cikgu sekolah belajar pergi kursus perguruan. Nah, inilah. Padahal Islam sudah ajar kita lama. Smart learning, kan? Kemudian dia tambah di situ beberapa teori punishment dengan apa? Lupa ya. Reward. Reward dengan punishment. Ditambah itu tambahan-tambahan saja. Dijadikan sebagai teori. Ini kita punya teori. Padahal Islam ajar lebih awal. Tadrib, ta'dib, targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib. Okay? Nah, bukan hari ini mau bincang itu, Pak. Mau menikah nanti baru kita ajar. Okey. Kemudian katanya, irsyad Nabi Muhammad SAW kepada jin dan manusia sampai hari kiamat tidak pernah terputus, katanya. Irsyad Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul terakhir itu kepada jin dan manusia. Kepada jin dan manusia ya. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat bagaimana? Nabi wafat sudah. Nah, tidak pernah terputus. Kenapa tidak pernah terputus? Nah, kerana apa yang dilakukan oleh Nabi itu dipertanggungjawabkan kepada umatnya. Ini berarti umatnya melakukan.
apa yang dilakukan oleh Nabi sampai hari kiamat. Faham tak? Nah, bukan saja untuk manusia, bahkan untuk jin. Nah, Walid tidak tahu, bah. Aku mau cerita macam mana. Sedar tidak sedar, aku ini bercakap dengan jin lebih banyak daripada bercakap dengan manusia sudah. Tahu tak? Macam-macam hal dia orang tanya. Macam-macam soalan dia orang keluarkan. Macam-macam permasalahan. Macam-macam aku fikir orang yang kubelah di sini pun tidak banyak soalan macam ini. Yang kamu orang banyak soalan, kenapa? Terfikir begitu, betul tak? Belajar saja dia orang. Dia orang minta Walid mengajar tafsir lah, minta mengajar kitab itu, minta ulang itu, Futhul Ghaib lah. Nah, aku bilang nantilah, rantau kah, si Jul kah, si Mizi kan ulang. Kami tidak mau dia orang, kami tidak mau mereka, kami mau. Nah, mereka mau aku juga. Kacau betul. Nah, apa? Jadi Walid sekarang, apa yang disebutkan di sini, Walid nampak sudah. Nah, betul berlaku, bah. Dulu Walid fikir-fikir, siapa yang mendakwahkan jinnya? Nah, sekali peristiwa, Walid lihat Syekh Walid bercakap. Nah, itu tahu sudah. Oh, rupanya macam ini. Jin-jin pembelajarnya ini. Nah, sekarang berlaku dekat aku sendiri. Tahu kah? Macam mana? Nah, aku pun mau tidur juga. Mana larat aku mau mengajar pagi, petang, siang, malam. Aku mau tidur saja jin mau mengaji. Aku mengajar jin. Lepas jin mengaji, kamu orang mengaji. Lepas itu, mati bah aku. Okey. Jadi katanya irsyad. Tadi perkataan irsyad itu terkait apa? Mengarahkan. Itu tadi pemaknaan di atas ya. Irsyad adalah mengarahkan manusia. Mengarahkan itu kita sebut menyeru, mengajak, berdakwah. Ini kan? Nah, itu. Jadi irsyad di sini boleh saja kita sebut dakwah Nabi Muhammad SAW kepada jin, manusia sampai hari kiamat. Tidak pernah terputus. Nah, tidak pernah terputus itu apa? Mata rantai, ya. Mata rantai pembawanya itu. Mata rantai yang mengarahkan itu. Mata rantai yang mendakwahkan, yang mengajak itu. Nah, mata rantai itulah yang kita sebut dengan sanad, yang kita sebut dengan musalsalah. Ya kan? Nah, jadi mata rantai bukan terhenti di ilmu saja. Mata rantai termasuk juga dalam hal-hal dakwah, ya, niyabatan anin nubuwah an hirasatid din wa siyasatid dunyabi. Nah, itu. Nabi SAW bersabda, yakni sebagaimana tertulis dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, ini tentang hadis Nabi ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Apa bunyinya? Liyuballighish syahidu minkumul ghaiba farubba muballighin aw'a min sami'in, katanya. Orang yang hadir, yakni mendengar perkataanku di antara kamu, di antara kalian semua, wajib menyampaikan pada orang yang gaib, yakni yang tidak mengenal dan tidak mengetahui aku. Terkadang orang yang menyampaikan itu lebih faham dibanding orang yang mendengar langsung dariku. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan Allah merahmati Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang meriwayatkan hadis ini, dan generasi kemudian boleh merujuk di dalam susunannya. Nah, jadi pada hadis ini Nabi SAW berpesan, orang yang hadir, nah sudah tentu sahabat kan, orang yang hadir di dalam majlis Nabi, mendengar perkataan Nabi, tentu sahabat. Nah, wajib menyampaikan kepada orang yang gaib. Asal makna gaib itu adalah orang yang tidak ada di dalam majlis Nabi. Tapi apabila diklasifikasikan sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in dalam bentuk generasi, nah pemaknaannya itu lebih luas, maka dikatakan orang yang gaib itu tidak mengenal dan tidak mengetahui aku. Orang yang tidak kenal Nabi dan tidak pernah tahu Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Nah, berarti generasi kemudian selepas sahabat, gitu kan? Nah, terus menerus sampai hari kiamat. Nah, itu maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan, terkadang orang yang menyampaikan itu lebih paham dibanding orang yang mendengar langsung dariku. Nah, Nabi mengangkat mengangkat martabat orang yang mendengar nasihat, ajakan, bimbingan, dakwah daripada Nabi SAW ini. Nah, dengan katanya terkadang orang yang menyampaikan itu lebih paham dibanding orang yang mendengar langsung dariku. Dibanding dengan sahabat. Para ulama tidak menafikan sahabat itu tetap dengan kemuliaannya.
Ya kan? Nah, mereka mengatakan Nabi SAW mengangkat darjat orang yang menyampaikan. Nah, jadi kita bertanggungjawab menyampaikan. Sebab itu dari awal boleh cakap dengan kamu orang. Belajar dan niat untuk mengajar. Betul kan? Nah, berubahkah? Jangan berubah. Kalaupun kita tidak dapat mengajar, nah niat kita itu mudah-mudahan ya menjadi satu kemuliaan di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Nah, kemudian kata musannif di sini boleh difahami bahawa apa yang diajarkan oleh khulafa ar-rasyidin ulama mujtahid. Khulafa ar-rasyidin, nah itu 4 khalifah ya. 4 khalifah yang masyhur disebut khulafa ar-rasyidin tu. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Itulah khulafa ar-rasyidin. Yang kedua ulama mujtahid ya. Ulama mujtahid itu disabitkan dengan pelopor-pelopor kepada satu-satu disiplin ilmu. Dan kemudian mereka disebut sebagai mazhab. Ya kan? Disiplin ilmu akidah. Pelopornya Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Bukan tidak ada orang yang awal. Ada yang lebih awal, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Hasan Basri. Tetapi mereka ialah yang mempelopori. Gitu kan? Nah, itu disebut ulama mujtahid. Ya, kemudian fiqahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Bukan tidak ada ulama yang lain, bahkan banyak fuqaha ketika itu. Ya kan? Tapi mereka ini disenaraikan, diklasifikasikan sebagai mujtahid, ulama mujtahid, ya. Yang mana ijtihad mereka diiktiraf dan diterima pakai secara menyeluruh. Faham tak? Nah, itu. Kemudian katanya dan para ulama setelahnya, ulama setelah ulama mujtahid. Ulama setelah ulama mujtahid dipanggil ulama muttabi'. Dalam bahasa Arab, ulama setelah ulama mujtahid dipanggil ulama muttabi', ulama yang mengikuti, ulama mujtahid. Sampai dengan hari kiamat kelak dan terus tersusun hal ini sampai hari kiamat kelak. Sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka ini sama saja dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeza mungkin keadaan. Ya, yang berbeza mungkin keadaan. Keadaan dipengaruhi oleh masa yang berbeza. Adapun dakwahnya, seruannya, konten kepada seruannya itu tetap sama sampai hari kiamat. Nah, jadi kita simpulkan apa kontennya? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana kesemuanya tetap berpedoman, ya. Kerana kesemuanya apa? Siapa? Generasi yang datang kemudian, ya kan? Tetap berpedoman pada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas. Irsyad ai dakwah yang dilakukan Nabi pada manusia adalah dengan mengajak memeluk agama Islam. Nah, itu pada era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang-orang yang tidak ada agama, mengajak orang-orang jahiliyah, mengajak orang-orang Yahudi, mengajak orang-orang yang macam-macam ketika itu supaya memeluk agama Islam. Nah, itu fasa Nabi, ya. Beliau membacakan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jika mereka menolak masuk Islam, Nabi menjelaskan bahawa beliau akan memerangi mereka. Nah, mereka tidak menerima, ya. Kemudian mereka mengancam. Itu. Bukan menolak begitu saja, ya. Mereka mengancam. Kerana pada ketika itu bukan soal dakwahnya, tetapi soal ancaman kepada umat Islam itu sangat besar. Ya, kalau kita baca sejarah, dakwah Nabi itu biasa saja, kan? Tapi ancaman yang datang selepas dakwah Nabi SAW itu yang besar. Nah, jadi di sana memahamkan kepada kita dari sudut sejarah bahawa Nabi tidak pernah mencetuskan perang, ya kan? Musuh yang mencetuskan perang. Nah, di sanalah kenapa dan mengapa ulama kita berhujah Islam lebih banyak kepada mempertahankan diri. Ya. Islam lebih banyak kepada mempertahankan diri. Betul istilah itu.
Kemudian katanya, jika mereka menolak masuk Islam, Nabi menjelaskan bahawa beliau akan memerangi mereka. Nah, itu setelah diancam ya. Jangan kita faham Nabi terus berperang saja. Jangan. Ya. Kerana setiap penolakan itu akan diiringi dengan ancaman. Contoh, ya, Nabi SAW menyeru kaum Quraisy di Makkah pada ketika itu ya. Ketika Nabi mengatakan, aku mengajak kalian kepada kalimah yang satu, sawain bainana wa bainakum, yang menyamakan aku dengan kamu, antasyhadu an la ilaha illallah. Nah, Nabi mengajak itu saja. Nah, kemudian mereka mengancam Nabi untuk membunuhnya. Begitu kan? Nah, jadi di sana menggambarkan kepada kita Nabi ataupun umat Islam ketika itu lebih banyak terancam. Nah, itu yang mencetuskan peperangan. Okey. Tata cara irsyad katanya. Tata cara irsyad, tata cara dakwah. Inilah yang ditiru dan diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Para Khulafaur Rasyidin, nah mereka memakai tata cara irsyadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara dakwah, tata cara mengajak. Nah, tata cara itulah yang kita sebut sebagai fiqh dakwah sekarang. Ya kan? Nah, perlu belajar itu. Nanti kita belajar ya, tahun depan. Tahun depan kah? Tidak tahu. Mungkin termasuk di dalam kajian kitab banyak-banyak itu nanti. Okey. Inilah maksud dari kata bisayfihi wa hadiyihi lil khalqi. Jadi inilah maksudnya perkataan Arab, teks Arab yang kita baca pada muka surat 11 itu. Bisayfi thumma bisayfihi wa hadiyihi lil haqq. Lil khalqi di sini, lil haqqi di sini. Lil haqq sebenarnya, bukan lil khalqi. Perbetul ya, perbetul. Bisayfihi wa hadiyihi lil haqqi, bukan lil khalqi. Okey. Jadi kemudian kata musannif, pengertian dari alihi adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif, Allahu a'lam. Ada soalan kah? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.